Pada sore hari ini, sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel saya. Nah, ini adalah pernyataan ya yang banyak ditanyakan. Meskipun baru 1 hari, tapi banyak sekali teman-teman guru yang bertanya bahwa apakah dengan pergantian Menteri Keuangan, reshuffle atau pengunduran diri Menteri Keuangan sebelumnya, Bu Sri Mulyani, itu akan berpengaruh terhadap pencairan tunjangan profesi guru ya. Nah, tentu ini akan saya jelaskan berdasarkan dari apa yang kami pahami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit manfaat buat teman-teman sehingga tidak terpengaruh dengan pengunduran diri Menteri Keuangan saat ini ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa saat ini Menteri Keuangan itu telah digantikan Bapak Ibu guru ya. Jadi nanti saya akan tampilkan potongan video terkait dengan proses reshuffle, kemudian penyampaian terakhir atau pidato ya di dalam jabatan beliau. Dalam hal ini adalah Bu Sri Mulyani, di mana beliau ini sejak zamannya Pak SBY ya sudah menjadi Menteri Keuangan. Oleh karena itu saya harap Bapak Ibu guru bisa menyaksikan video ini sampai full. Nah, jadi ini informasinya bahwasanya per 8 September ya, 8 sampai 9 September 2025 itu Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan. Nah, Presiden melantik Purba Yudi Sadewa sebagai pengganti dan pemberhentian ini memicu volatilitas pasar ya, tetapi roda fiskal tetap berjalan. Termasuk banyak yang kemudian guru-guru bertanya bahwa apakah ini akan berpengaruh terhadap pencairan tunjangan profesi guru, mengingat beliau cukup bilang sentral juga enggak ya, tetapi ya yang bisa mempengaruhi atau memberikan anggaran, memutuskan anggaran dengan berbagai macam pertimbangan adalah ada campur tangan beliau gitu. Kenapa administrasi pembayaran APBN ini harus tetap berjalan? Karena kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pembendaharaan negara, menegaskan Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara gitu ya, dan mengatur kas umum negara, rekening kas umum negara, serta pendelegasian kepada pejabat kuasa BUMN ya. Artinya, sistem kewenangan dan prosedur pembayaran negara itu sudah terpasang di Kementerian Keuangan, bukan melekat pada individu semata, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat sistem pencairan TPG ya, seperti apa yang dia sampaikan beberapa waktu yang lalu yang bahkan sempat viral. Apakah ini merupakan bagian dari videonya yang viral yang menyatakan bahwa apakah guru maupun dosen itu harus negara yang tanggung gitu kan. Nah, itu yang sempat viral di beliau. Nah, jadi kalau kita lihat skema di tahun 2025 itu mulai tahun 2025 ada berlaku skema baru untuk tunjangan pencairan tunjangan profesi guru ya, baik itu ASN maupun ASN daerah maupun yang tidak ya. Baik itu yang sertifikasi maupun yang non sertifikasi, yang ditransfer langsung dari RKUN APBN ke rekening guru. Nah, jadi tidak lagi mampir di kas daerah dasarnya. Jadi
terkait dengan penyaluran dan pelaporan DAK non-fisik dana tunjangan guru ASN daerah itu ditetapkan di 28 Februari 2025. Nah, penjelasan Menteri Keuangan, PJPB, dan pemberian urus utama yang menegaskan transfer langsung ke rekening guru. Nah, PMK nomor 204 tahun 2025 sebagai payung pengelolaan dana DAK non-fisik termasuk jenis dana tunjangan guru di daerah. Permendagri juga ya nomor 6 tahun 2025 itu mengatur pengelolaan DAK non-fisik tunjangan guru ASN daerah di level Pemda ya. Nah, untuk guru non ASN di bawah Kemendikbudristek ya, Juknis 2025 diatur lewat Persesjen Kemendikdasmen nomor 1 tahun 2025 tentang penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru bukan ASN. Nah, jalur ini juga bersumber dari APBN dengan mekanisme teknis yang ditetapkan Kemendikbudristek atau Puslapdik ya. Nah, implikasinya karena skema dan rambu-rambu pencairan sudah diatur jelas lewat KMK, PMK, Permendagri di atas, pergantian Menteri Keuangan tidak serta-merta menghentikan pencairan tunjangan profesi guru, Bapak Ibu. Nah, regulasi tetap berlaku sampai dicabut atau diubah. Nah, seperti itu. Nah, hal yang bisa mungkin mempengaruhi ya, timing atau bukan haknya gitu ya. Timing atau bukan haknya ini apakah akan berpengaruh terhadap pencairan tunjangan profesi guru, mengingat Menteri Keuangan kita saat ini sudah berganti. Ini bukan konsekuensi otomatis pergantian menteri, tetapi hal yang bisa berdampak ke waktu cairnya Bapak Ibu. Yang pertama itu penyesuaian kebijakan atau regulasi, di mana menteri baru itu dapat merevisi KMK atau PMK, misalnya tata cara, kemudian dokumen, atau frekuensi penyaluran. Nah, selama belum ada regulasi pengganti, aturan lama tetap berlaku. Jadi, inferensi berbasis praktik regulasi. Yang kedua, manajemen kas dan situasi fiskal. Nah, gejolak pasar atau defisit ini bisa berujung kepada penjadwalan ulang kas jangka pendek. Ini kadang mempengaruhi ritme pencairan, tetapi bukan pencabutan hak TPG yang sudah dianggarkan. Nah, konteks volatilitas pasca reshuffle itu dipantau pasar. Yang ketiga, kelengkapan data administratif guru, termasuk keterlambatan, seringkali justru karena data rekening atau SKTP, ataupun validasi, ataupun sinkronisasi di sistem, baik itu di Dapodik, ataupun SIM tunjangan, dan sebagainya. Bukan karena faktor politik pusat. Ya, praktik administrasi jalur non-ASN diatur oleh Puslapdik. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Ya, jadi secara langsung tidak ada ini ya, tidak mempengaruhi pencairan TPG. Nah, hak guru itu tetap dijamin di dalam APBN Bapak Ibu Guru. Nah, perubahan itu hanya mungkin pada jadwal atau pola pencairan. Nah, ini yang agak dikhawatirkan. Nah, kalau misalnya Menteri Keuangan yang baru itu masih tetap menggunakan sistem pada Menteri Keuangan yang lama, maka perubahan ini itu tidak akan terpengaruh terhadap pencairan tunjangan profesi guru. Nah, faktor utama yaitu bisa keterlambatan. Dalam hal ini adalah validasi data guru yang seringkali memakan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Nah, jadi apakah akan berpengaruh? Sepertinya kalau kita mengacu kepada aturan undang-undang atau kebijakan yang telah ditetapkan, maka sepertinya tidak ya, terkecuali dalam beberapa hari ini Menteri Keuangan yang baru itu membuat suatu ya mungkin gebrakan ya, yang bisa, apakah itu bisa mempercepat atau memperlambat ya proses pencairan tunjangan profesi guru tersebut. Nah, jadi kalau disimpulkan bahwa pencairan TPG tetap berjalan sesuai regulasi dan APBN sejauh ini ya, kalaupun belum ada regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang baru. Nah, pergantian Menteri Keuangan itu tidak secara otomatis akan mengganggu pencairan. Nah, guru disarankan tetap memantau info resmi dan melengkapi data-data jika ada data yang harus dilengkapi. Seperti itu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.